Sebaliknya, orang yang menguasai persoalan, yang sangat berpengalaman, dia tahu mana yang prinsip, mana yang nggak prinsip, mana yang pokok, yang akar, mana yang cabang dan ranting. Dalam keadaan krisis, mantep Pak jawabannya. Jadi bagus kalau gitu, mungkin tuh sekalian tuh teman-teman di sini ya. Apakah ada perbedaan yang penting gitu antara Chan dengan katakanlah Theravada yang saat ini merupakan aliran Buddhis yang terbesar gitu ya di Indonesia dalam hal memecahkan masalah hidup gitu, Pak Gus. Jadi apakah sama ataukah di mana perbedaannya Pak Gus antara Chan dengan Theravada gitu ya dalam memecahkan masalah-masalah hidup manusia? Oke. Kita bisa ngambil dari beberapa segi ya, Pak Steve. Kita mungkin tidak sekedar Theravada, tapi juga Vajrayana. Oke. Buddhism secara umum lah, gitu ya. Buddhism secara umum. Bagaimana Chan itu punya nilai uniknya di mana, bedanya di mana, atau tentu saja kalau dari sisi saya ya kelebihannya atau menariknya di mana. Oke. Secara keilmuan, saya pikir Buddhism itu semuanya hebat, semuanya bagus. Nah, Chan ini menurut hemat saya lebih beda di aspek attitude ketimbang ilmunya ansih gitu ya. Nah, attitude bisa kita rujuk misalnya kembali aja tadi ke Gatha yang barusan kita bahas, bahwa satu transmisi atau aliran khusus di luar kitab-kitab, tidak bergantung pada kata-kata dan aksara, menunjuk langsung ke batin manusia, menyingkap hakikat kebudayaan, mencapai pencerahan misalnya gitu. Nah, kita bisa ambil misalnya poin yang terakhir, pencerahan, Satori misalnya, atau Kaiwu di Chan, atau Kenso kadang juga disebut. Nah, di Chan itu tidak basa-basi gitu, tidak canggung-canggung, tidak tabu-tabu gitu, enggak malu tapi mau, atau mau sebenarnya mau tapi malu gitu. Jadi kita kembali ke spiritnya bahwa Buddhism atau Buddha Dharma itu ada karena Siddhartha Gautama itu mencapai pencerahan. Gitu. Andai kata Pangeran Siddhartha tidak mencapai pencerahan, ya terus jadi ceritanya apa? Buddhism itu adanya apa? Nah, sehingga topik Satori itu di Chan relatif gitu ya. Dibandingkan di tradisi lain, Satori atau pencerahan itu bisa dibahas secara relatif terbuka. Orang jaim-jaiman gitu, orang malu-malu. Sementara di tradisi lain, cerita pencerahan itu bisa menjadi esoterik, bisa menjadi sesuatu yang mistik, ora jelas gitu ya. Kayak rahasia, bahkan hanya segelintir orang yang boleh tahu, nggak bisa dibahas, nggak bisa di-challenge secara terbuka. Nah, di Chan itu, tradisi itu tentang pencerahan itu adalah sesuatu yang bahkan disebutnya, kalau Pak Steve, ya saya yakin Pak Steve familiar, Kwan misalnya, Kong-an. Kong-an itu terjemahnya adalah public case, kasus publik. Kalau kayak di dunia hukum berarti kayak jurisprudensi gitu, yang boleh kita akses, publik boleh mengakses kasus-kasus itu. Nah, Kwan itu adalah kasus pencerahan, interaksi yang mengakibatkan pencerahan, dan bisa diakses, bisa dipelajari, bisa distudi oleh publik. Itu satu contoh Pak Steve, spirit tentang Satori atau pencerahan yang di tradisi lain tidak terlalu menonjol, bahkan kadang ditutup-tutupi menjadi mistik, rahasia, hanya sekelompok orang yang boleh diketahui. Sedang di Chan itu adalah
public case. Itu satu. Kemudian yang kedua, nanti saya singgung sedikit aja, nanti kalau pasti berminat boleh diteliti lebih lanjut. Yang kedua adalah soal fleksibilitas. Fleksibilitas ini adalah misalnya di 2 dekade terakhir ini, 1, 2, mungkin maksimal 3 dekade, di dunia ini marak atau bergerak cepat tradisi early Buddhism. Entah pasti familiar atau sudah pernah dengar atau tidak, early Buddhism. Yang mana yang motori ya Ajahn Sujato, Ajahn Brahmali, misalnya begitu. Pasti kalau buka YouTube-nya Ajahn Sujato, yang muridnya Ajahn Brahm gitu ya, biku-biku yang relatif generasi kedua di bawahnya Ajahn Brahm, yang relatif muda, usianya mungkin sama dengan kita atau di bawah kita. Beliau-beliau ini menggagas yang disebut early Buddhism. Nah, early Buddhism, nanti saya share di grup atau di mana saya bisa share bukletnya Ajahn Sujato paling anyar, Grace, baru terbit tahun 2022 kalau nggak salah Januari. Wow, nanti kita sebarkan di Nalanda juga ya Pak ya? Boleh. Oke, Ya. thank you. Nah, gimana? Early Buddhism itu ya saya ini juga bukan ahlinya, saya bukan orang Theravada gitu ya. Early yang memotori jelas itu adalah biku-biku Theravada. Gitu. Tapi kemudian yang mendapat kritik dulu ya mereka self kritik dulu ketimbang kritik keluar gitu. Nah, early Buddhism itu gampangnya adalah para orang-orang pinter, orang-orang hebat, biku-biku hebat itu merenung, memeriksa, meneliti. Sak jan-jane tenan iki Buddha iki ngajar apa toh? Gitu. Yang asli, betul-betul asli ajaran Buddha itu apa? Gitu. Nah, kemudian sekali lagi ini saya bukan ahli ya, tapi moga-moga saya nggak salah. Kemudian mereka melakukan riset dan banyak yang berminat dengan minat yang sama. Motornya tentu saja ya antara lain Ajahn Sujato. Mereka melakukan riset. Risetnya mereka meriset kitab-kitab ajaran Buddhis dari banyak geografis, banyak bahasa, banyak guru. Mungkin saya ngasih contoh beginilah Pak Steve. Di sini kita ada kawan kita misalnya saya, Pak Steve, mungkin peserta ada Mbak Ria, Arnold, Dewi, Jordi misalnya begitu. Ada 7-8 orang. Katakanlah saat ini di zaman ini gurunya adalah Pak Steve. Misalnya. Saya muridnya Pak Steve, kemudian muridnya ada 4, 5, 6, 7 orang. Muridnya ada Agus, Ria, Arnold, Dewi, Jordi, Yesi, Liana, misalnya begitu. Nah, setelah Pak Steve ngajar, kami 7-8 orang ini setelah matang, mungkin mencapai arahat, misalnya begitu. Kami nyebar, pulang ke daerah masing-masing atau menyebarkan ke daerah yang berbeda. Geografisnya berbeda, orang-orangnya beda, kemudian katakanlah 5-10 generasi kemudian, atau sekian puluh generasi, atau bahkan sekian ratus generasi kemudian. Agus, Arnold, Dewi ini kan punya anak, cucu, murid, cicit, sampai generasi kesekian. Mereka ngajarnya ya setiap cucu, cicit, ceritanya bisa beda-beda Pak Steve. Iya. Versinya bisa beda-beda. Iya. Seleranya bisa beda-beda. Kemudian bahasanya juga beda-beda. Geografisnya beda-beda. Nah, dari katakanlah puluhan atau ratusan kitab ajaran yang berbeda-beda, versinya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, katakanlah ada Pali, Cina, Jepang, Sanskrit, Tibetan bahkan gitu, yang kitab-kitab kuno itu semua dikolek Pak Steve.
Jadi ajaran-ajarannya anak cucunya Agus, Arnold, Lia, Dewi ini yang banyak itu ratusan itu dikoleksi semua. Wow. Beda geografis, beda bahasa, beda apa lagi? Beda jenis ajarannya kira-kira. Iya, beda budaya. Beda, ya. Jadi kalau nggak salah ada 8 atau 9 bahasa, kalau nggak salah begitu pasti. Oke. Dia ada yang bahasa Cina, bahasa Sanskrit, Pali, Tibetan, mungkin kurang lebih seperti itu. Dengan geografis yang sangat berbeda-beda. Nah, dari begitu banyak data itu di cross. Nah, yang intersection-nya gitu ya. Oh, oke. Yang intersection-nya ini adalah kita paling mantap kalau wong Surabaya, wong Jakarta, Jogja, wong Singapura, Sydney, Kutub Utara, Afghanistan di cross. Wong sing Sydney karo Afghanistan kok omongannya persis sama, sampai kata-katanya, kalimatnya, susunannya, bab-babnya, sing basa Jawa, basa Sunda, basa apa lah, Timur kok iso urutannya persis sama. Nah itu mereka meyakini adalah ini yang intersection ini probabilitasnya asli yang paling tinggi ketimbang yang tidak ada irisannya. Kata kuncinya adalah irisannya gitu loh. Iya. Itu yang saya tangkap. Mungkin ada poin-poin lain lah. Mereka tata bahasa, struktur tulisan, apa itu saya nggak nyentuh sampai situ. Tapi saya yang paling berkesan bagi saya adalah aspek irisan, interseksi. Apa yang ditemukan, Pak? Nah, yang ditemukan mereka bilang, sing asli ini skor 5 nikaya. Oh. Ya tentu saja kayak Chan Mahayana Sutra itu jelas wis generasi belakangan. Kemudian tentu saja Abhidhamma itu nggak masuk. Nah, saya ikut Ajahn Sujato, kebetulan saya beruntung belajar atau diberi kesempatan ngajar di Salatiga ketika kawan-kawan Ehipasiko ada acara. Saya manggung bareng dengan Ajahn Sujato, saya gunakan kesempatan untuk belajar dan juga mendengarkan beliau membahas tentang ini early Buddhism. Nah ya beliau ngomong, ya ketika kita memulai suatu yang baru, yang beda begitu, yang bisa mengkoreksi hal-hal yang lama, ya tentu saja ada banyak pihak yang terancam gitu, yang merasa threatened gitu. Yang terancam siapa? Ya tentu saja bangsa pengajar Abhidhamma atau yang mereka sudah mapan, established, atau mungkin Vajrayana, atau mungkin yang berkukuh pada kitab-kitab Sutra Mahayana. Itu situasinya seperti itu. Nah, kembali tadi Pak Chief, kita kembali ke laptop, kembali ke pokok masalahnya. Tadi pasti kan ditanyakan bedanya apa Chan dengan Theravada dan seterusnya. Nah, saya kadang kalau ngobrol sama kawan-kawan, saya bilang, Chan itu startnya urek gitu, startnya curang gitu. Curangnya adalah sejak awal Bodhidharmanya bilang tidak bergantung pada kitab-kitab, tidak bergantung pada kata-kata. Jadi kalau ana ceritaan early Buddhism begini, ya kita tidak merasa terancam gitu. Nggak ada masalah. Bentar Pak, kan ada 5 nikaya ya Pak ya, yang merupakan common theme dari early Buddhism sampai hari ini. Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, kayak gitu-gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, nah kemudian Chan ini langsung melompati gitu Pak ya, karena Chan tidak berpegang pada aksara, tidak berpegang pada tulisan, tetapi langsung langsung ke jadi yang dilihat itu bukan jarinya, tetapi bulannya gitu ya, langsung ya seolah-olah ya. Jadi ketika Buddha ngajar bukan rakitnya gitu, tetapi bagaimana langsung sampai ke pantainya gitu ya kira-kira. Nah, gimana Pak? Sebelum Pak Agus kembali ke laptop, apakah Chan itu sharing something dengan kelima nikaya itu Pak? Ini ironisnya atau paradoksnya Pak Steve.
Can itu mengandung agama, kitab agama. Nah, kitab agama itu persis teplek, malah luwih konsisten ketimbang si kitab Pali. Perlu diketahui bahwa Can itu ada Mahayana, katakanlah Mahayana secara umum. Can itu adalah 5 nikaya plus. Jadi di Can itu ada 5 nikaya yang tidak lain tidak bukan adalah agama. Iya. Jadi secara kekitaban ada irisannya, nggak ada masalah bagi Can gitu. Karena di Can juga ada agama itu. Itu yang pertama secara kekitaban. Jadi kita tidak merasa terancam. Akan tetapi lebih dari itu adalah sikap fleksibelnya itu sendiri, bahwa dino iki kowe meh ngomong early Buddhism, dino sesuk kowe ngomong later Buddhism, kowe meh ngomong ora masalah gitu. Oke. Sebaliknya, ya nyuwun sewu. Kalau Pak Steve sejak awal modar-modaran jualannya brand tertentu, ketika brandnya itu ditembak kan dia merasa terancam, grogi, paranoid, terintimidasi. I see. Itu yang saya bilang mestinya kita jangan melekat kepada brand lah. Kadang-kadang kita terjebak pada brand kita sendiri gitu. Misalnya brandnya Abhidhamma misalnya, atau brandnya Vajrayana. Nah kalau brandnya dibilang Vajrayana terus dikatakan itu bukan ajaran Buddha, apa enggak grogi? Atau brandnya adalah yang paling benar adalah Abhidhamma misalnya. Itu sudah jualan brandnya, cara brandingnya begitu. Begitu dikatakan bahwa itu bukan ajaran Buddha kan kita grogi. Iya. Interesting. Itu kembali ngomongin early Buddhism. Nah, tadi saya bilang ada aspek agama, berarti kita beririsan. Kedua, fleksibel, kita tidak bergantung pada kitab. Ya, jadi di satu sisi nyatanya beririsan. Ada kitabnya, bahkan kitab agama itu menurut pakar-pakar ini lebih konsisten urutannya. Yang di kitab Pali nggak ada, malah di kitab agama malah ada yang secara logikanya konsisten. Itu yang pertama. Tapi kembali menyangkut yang nyuwun sewu, kadang orang bisa nganggap saya pamer atau melekat kepada pengalaman, tapi ya nyatanya ini berguna. Saya mau bilang bahwa secara logika kita tidak merasa terancam, karena attitude fleksibel gitu ya. Kemudian secara kekitaban kita tidak merasa terancam, nyatanya ada agama. Tapi yang lebih penting dari semua cerita itulah, di samping urusan fleksibel, keilmuan, kekitaban, tapi yang lebih penting adalah aspek eksperiensial gitu. Maksud saya mau bilang, kalau kita punya eksperiensial, punya pengalaman langsung personal, dunia mau jungkir balik kita juga tidak merasa terancam gitu. Iya. Itu pentingnya eksperiensial. Bahwasanya konseptual ya Pak ya. Iya, jadi ketika konsepnya dijungkir balik kan kita nggak masalah gitu, kita fleksibel. Wong sudah merasakan sendiri, sudah ngalami sendiri. Dunianya konsepnya mau diapa-apakan, kita lebih fleksibel. Bahkan saya mau bilang begini. Saya yakin Pak Steve juga pernah ngalamin. Di dunia bisnis, kita ini kalau berurusan dengan pengusaha atau petugas atau birokrat baik di negeri atau petugas clerk, manajer di bank misalnya, di perbankan misalnya. Biasanya orang yang menguasai persoalan, yang pinter dan menguasai esensi persoalan, itu justru menjadi fleksibel. Oh iya, betul. Sebaliknya, orang yang tidak menguasai persoalan, biasanya melekat pada detail-detail yang orang itu, sing ora penting dilekati gitu. Sebaliknya, orang yang menguasai persoalan, yang sangat berpengalaman, dia tahu mana yang prinsip,
mana yang nggak prinsip, mana yang pokok, yang akar, mana yang cabang dan ranting. Dalam keadaan krisis, kadang-kadang yang cabang dan ranting akan diterabas. Kadang-kadang kita mungkin ngurus dulu di tender misalnya gitu, urusan tender, harus ngurus bank garansi, ngurus apa, waktunya mepet, pres-presan, harus terbit 2-3 hari. Itu kalau ketemu petugas bank yang orang mudeng, wah bisa sakit perut kita. Karena prosedurnya harus ini. Tapi kalau ketemu yang jagoan, dia tahu, yang ini sementara tunda dulu nggak apa-apa, ini boleh di bypass. Yang penting ininya dulu. Jadi, ya kembali seperti itu. Kalau kita punya experiential, mengalami sendiri, kita jadi lebih toleran, lebih fleksibel. Saya pikir itu pasti. Sekantor misalnya, mungkin ada satu poin yang kita bisa jadikan bahan perenungan atau kultivasi, yaitu appreciative joy. Kegembiraan, kebahagiaan,